Dasar penghapus dan peringanan hukum pidana. Bertanya-tanya, apa itu dasar penghapus dan peringanan hukum pidana? Serta, untuk siapa? Lalu, bagaimana mekanismenya? Serta, bagaimana dasar hukumnya dan siapa yang dapat memberikan dasar penghapus dan peringanan hukum pidana? Yang pertama, yang dapat menjadi catatan adalah yang dapat memutuskan seorang terpidana agar dihapus atau dikurangi tindak pidananya hanyalah hakim. Baik, kita masuk. Yang pertama adalah dasar penghapus. Dasar penghapus adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Nah, pembagian dasar penghapus pidana ditinjau dari peraturan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dasar penghapus pidana yang tertulis dan dasar penghapus pidana yang tidak tertulis. Untuk yang tertulis, contohnya adalah dasar penghapusan pidana yang ada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, yaitu bela paksa. Sementara untuk yang tidak tertulis itu, contohnya adalah tidak melawan hukum dalam arti material, seperti tiada melawan hukum material, hak mendidik, tindakan medis, persetujuan, serta dasar pemaaf atau error fakti, kesesatan mengenai fakta, dan error juris, kesesatan mengenai hukum. Selanjutnya, pembagian dasar penghapusan pidana ditinjau dari keberlakuan, yaitu yang pertama adalah dasar penghapus umum dan yang kedua dasar penghapus khusus. Untuk yang umum, dasar penghapus pidana yang dapat berlaku bagi setiap delik dan setiap orang. Sementara kalau yang khusus itu berarti hanya berlaku pada delik-delik tertentu serta orang-orang tertentu. Pembagian dasar penghapus pidana dalam KUHP berdasarkan keberlakuan. Itu yang pertama, tetap dasar penghapus umum, yaitu ada di dalam pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP, pasal 49 KUHP, pasal 50 KUHP, dan pasal 51 KUHP. Sementara untuk dasar penghapus khusus itu ada di dalam pasal 166 KUHP dan pasal 221 KUHP. Pembagian dasar penghapus pidana menurut doktrin atau berdasarkan unsur yang dihapus itu terbagi menjadi dua, pembenar dan pemaaf. Perbedaannya itu kalau pembenar itu apabila dia melawan hukum maka dihapuskan, apabila ada kesalahan maka dihapuskan. Sementara kalau pemaaf, apabila dia melawan hukum dia tetap ada, sementara apa kesalahan dia tetap dihapuskan. Nah, dasar pembenar dalam hukum pidana yaitu dalam hal ini perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, walaupun perbuatan itu dilarang dan diancam oleh hukuman undang-undang dan KUHP. Jadi dalam hal ini perbuatan pelaku dibenarkan atau dibolehkan, seperti yang ada dalam pasal 48 KUHP, pasal 49 KUHP, pasal 50, pasal 51, serta tiada sifat melawan hukum dalam arti material. Lalu dasar pemaaf dalam hukum pidana yang dalam hal ini perbuatan pelaku tetap dianggap melawan hukum, namun unsur kesalahannya dihapuskan atau dimaafkan. Seperti dalam pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP, pasal 49 ayat 2 KUHP, dan pasal 51 ayat 2 KUHP, serta tiada kesalahan dalam arti material. Isi-isi pasal pada penjelasan dasar pemaaf dan pembenar itu pasal 44 ada dua penyebab tidak dapat dipidananya seorang karena tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, lalu yang kedua terganggu jiwanya karena suatu penyakit. Lalu dalam pasal 48 itu adanya daya paksa dalam arti relatif atau sempit, overmah, serta perluasan daya paksa atau disebut keadaan darurat. Lalu dalam pasal 49 ayat 1 adanya bela paksa, dan dalam 49 ayat 2 adanya bela paksa yang melampaui batas. Selanjutnya di dalam pasal 50 itu melaksanakan perintah undang-undang, contohnya terbojo, eksekutor, hukuman mati. Lalu dalam pasal 51 ayat 1 perintah jabatan yang sah oleh undang-undang, dan pasal 51 ayat 2 KUHP yaitu melakukan perintah jabatan yang tidak sah namun yang diperintahkan dengan itikat baik mengira bahwa itu perbuatan yang sah. Oke, kita masuk ke overmah, pasal 48 KUHP. Overmah itu berarti dorongan, kekuatan, paksaan yang tidak bisa dilawan,
baik secara psikis maupun fisik dari manusia. Paksaan vis absoluta atau paksaan absolut manus ministra, pelaku hanya sebagai alat belaka. Sementara vis compulsiva, paksaan relatif yang diatur dalam pasal 48 KUHP, memiliki dua asas penting, yakni subsidiaritas dan proporsionalitas. Lalu kita masuk ke not Tosden pasal 48 KUHP, yaitu dorongan, paksaan, kekuatan dari luar yang membuat seseorang terjepit sehingga terpaksa melakukan suatu delik karena terjadi. Contohnya, pertentangan antar kepentingan hukum, pertentangan antar kewajiban hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Lalu pasal 49 ayat 1 KUHP, notwir atau bela paksa, itu syarat ancaman atau serangan. Yang pertama melawan hukum, lalu yang kedua seketika atau langsung, yang ketiga ditujukan pada diri sendiri atau orang lain, yang keempat terhadap badan, tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda, serta syarat pembelaannya seketika atau langsung serta memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Lalu pasal 49 ayat 2 KUHP, notwir excess atau bela paksa lampau batas, yaitu pembelaan tidak memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas, yaitu asas subsidiaritas dan atau proporsionalitas dilampaui yang harus dibuktikan. Yang pertama, pembelaan lampau batas terjadi karena goncangan jiwa. Lalu yang kedua, goncangan jiwa itu terjadi karena serangan unsur melampaui batas yang perlu adanya hubungan kasual antara pelampauan batas tersebut dengan serangan yang dilakukan. Pasal 50 KUHP, ketentuan perundang-undangannya itu mencakup setiap ketentuan yang mengatur atau memberikan kewenangan tertentu yang diterbitkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan legislatif berdasarkan undang-undang atau undang dasar. Persyaratannya yang pertama harus dengan tindakan-tindakan yang secara logika memang dianggap perlu, serta yang kedua ada keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana-sarana yang dipakai untuk pencapaian tujuan. Contohnya adalah polisi yang bertugas menangkap, menahan, dan memeriksa, maka kewenangan polisi hanya untuk menggunakan sarana yang layak dan tepat guna. Lalu pasal 51 ayat 1 KUHP, perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah dan berwenang. Perintahnya adalah perintah yang sah. Contoh, jurustat pengadilan, penangkapan, penyitaan, penahanan yang sah yang dilakukan oleh polisi. Sementara pasal 51 ayat 2 KUHP, syarat subjektifnya dengan itikat baik, dia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Syarat objektifnya, pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Kedua syarat ini bersifat kumulatif imperatif. Syarat subjektif dan objektif yang terdapat pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Untuk syarat objektifnya, yaitu hal-hal yang diperintahkan harus menjadi pelaksanaan tugasnya. Lalu yang kedua, ada hubungan antara jabatannya dan tugas pekerjaan suatu jabatan. Ingat, pada jabatan-jabatan publik terdapat tugas-tugas jabatan tertentu, baik merupakan pelaksanaan hak jabatan dan atau pelaksanaan kewajiban jabatan. Lalu untuk syarat subjektifnya, terletak pada sikap batin penerima perintah, yaitu mengira bahwa perintah itu sah. Lalu alasan sikap batin tersebut harus berdasarkan hal-hal yang masuk akal. Untuk dapat diterima bahwa ia mengira perintah itu sah harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, pejabat yang memberi perintah itu disadarinya adalah benar dan berhak. Lalu hal yang diperintahkan disadarinya memang masuk lingkup kewenangan yang memberi perintah. Pembagian dasar penghapus pidana dalam KUHP berdasarkan sifatnya. Itu terbagi menjadi dua, personal atau pribadi dan tidak personal non pribadi. Untuk yang personal itu merupakan dasar pemaaf, sementara yang untuk tidak personal atau non pribadi itu yang merupakan dasar pembenar. Pembedaan dasar pembenar dan dasar pemaaf terkait dengan masalah, yaitu penyertaan. Salah satu peserta memiliki dasar pembenar, maka perbuatan peserta lain juga dibenarkan. Namun dasar pemaaf hanya dimiliki peserta yang punya dasar pemaaf individual. Bunyi putusan hakim lepas atau bebas penggunaan dasar penghapus pidana pada situasi di mana sebenarnya ada dasar penghapus, misalnya bela paksa terhadap bela paksa. Dasar peringanan, semua unsur yang dilakukan terpidana sudah memenuhi tapi diringankan. Dasar peringanan dapat dibagi dua, yakni yang pertama umum, contohnya anak-anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, maka pidananya setengah dari maksimal pidana.
itu terdapat dalam pasal 45 KUHP. Sementara yang khusus yaitu contohnya adalah tindak pidana sudah terdapat di dalam rumusan delik itu sendiri, pasal 308, 341 dan 342 KUHP. Yang pertama, seorang ibu yang meninggalkan anaknya dengan sengaja dan bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab akan anak tersebut, serta seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya dengan sengaja dan bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab akan anak tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video podcast ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan di like videonya.